Oke, kali ini saya mau sedikit menjelaskan untuk mengetahui pin-pin dari power supply BTS ini untuk input AC sama output DC positif dan negatifnya. Nah, ini saya bikin video ini karena ada yang bertanya untuk lebih menjelaskan proses penyambungan power BTS ini untuk difungsikan menjadi mesin las. Jadi harus minimal ada dua. Nah, untuk mereknya ini Eaton Powerware, tipenya APR48. Nah, jadi pin-pinnya ini sebenarnya mudah saja. Nah, kalau misalnya kita tahu dasar-dasar elektro, kita buka bagian dalam, kita urut, tapi ya memang harus sedikit tahu bagian-bagian power switching lah. Nah, untuk lebih singkatnya itu seperti ini saja. Jadi ini untuk output positifnya ini ada tiga, ini paling pinggir ada tiga, ini paling pinggir. Sebenarnya paling pinggir ini, tapi ini tidak difungsikan. Ini saya juga kurang tahu fungsinya untuk apa ini. Jadi posisinya ini ada tiga, 1, 2, 3. Terus negatifnya ada tiga juga, satu bawah, 2 atas, 1, 2, 3. Ini ada kabelnya, saya sudah pakai ini, saya solder. Terus yang input AC nya itu ada tiga juga ini, cuman yang saya pakai hanya bagian ini yang AC. Yang ini satu untuk netral, ini mau dipakai lebih bagus, tidak dipakai juga nggak ada masalah. Kalau yang netral ini dihubungkan ke kabel kabel warna kuning, dicolokan biasanya kan ada warna kuning ini seperti ini. Nah, ini disambungkan ke sini, tidak pun tidak masalah ini. Jadi ada dua ini, atas bawah ini. Dari paling pinggir 3 kolom ini, 3 pin ini pakai yang ini. Terus ada lagi pin yang ini, ada 5. Ini saya tidak pakai, saya juga kurang tahu untuk apa fungsinya. 1, 2, 3, 4, 5, 3 bawah, atas 2. Nah, ini yang kosong. Nah, ini memang aslinya seperti ini, kosong. Di gambar saya tidak saya sertakan, harusnya di sini biar tidak bingung. Yang ini saya tidak gambar ini. Pokoknya ada 5 ini yang tidak dipakai. Jadi ini 3 pin ini sebenarnya di PCB nya itu sudah satu jalur, itu sudah satu jalur. Yang ini juga satu jalur di dalam. Jadi antara pin ini dengan ini sudah saling menyambung. Ini juga sudah saling menyambung di dalam di PCB nya itu. Nah, kalau untuk mesin las lebih saya sarankan ini dari pin ini dengan pin ini disambung pakai kawat tembaga yang ukuran 1,5, disolder. Misalnya pun tidak disambung nggak masalah, tapi lebih amannya kalau untuk mesin las ini disambung saja, karena nanti efeknya panas. Nah, cuman di paralel saja sebenarnya kalau untuk mesin las ini, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Yang negatif ini ke benda kerja atau dibalik juga nggak masalah. Ini yang untuk benda kerja, ini untuk stang las, atau ini untuk benda kerja untuk stang las, nggak masalah. Nah, yang ini seperti yang saya bilang tadi, ini yang ini sama ini
ini kabel netral. Mau dipakai lebih bagus, nggak dipakai juga tidak masalah. Nah ini di paralel ini untuk input AC nya ini. Nah terus kalau power supply ini misalnya untuk suplai tegangan ampli yang simetris juga bisa. Cara penyambungannya antara misalnya plus yang atas dengan bawah ini disambung sebagai CT. Nah terus antara plus dan ini adalah untuk output positif dan negatifnya. Nanti seperti inilah penyambungannya. Misalnya ini power supply yang satunya, ini yang keduanya, ini output negatif, ini output positif, terus ini negatif, ini positif. Nah yang AC ini tetap digabung seperti ini. Nah kalau untuk misalnya power supply amplifier yang perlu tegangan simetris itu seperti ini, negatif dengan positif disambung, terus ini outputnya positif, terus di sini dikasih elko, mau ditambah elko juga bisa, kalaupun tidak masalah karena di dalam sini di dalam power supply ini sudah ada elko nya ini untuk gambaran lebih gampangnya saja. Mau dipasang ditambah juga boleh, nggak ditambah juga nggak masalah. Ini besarnya nggak usah terlalu besar, nilai kapasitornya cukup 1000 UF saja, karena ini outputnya 48 secara datasheetnya ini power supply ini. Tapi kalau diukur dengan tester ini sebenarnya outputnya ini sampai 58 volt. Jadi kalau mau ditambah ini voltasenya yang lebih tinggi dari 58 volt, misalnya 60 volt atau 100 volt juga tidak masalah. Nah ini nilai kapasitansinya ini cukup 1000 saja, karena power switching ini menggunakan frekuensi tinggi, jadi tidak perlu menggunakan nilai kapasitor yang terlalu besar, cukup yang kecil saja. Ini 1000 UF juga, misal 60 volt lah minimal, ini 60 volt. Terus ini positif, ini negatif, terus yang ini yang 0 volt, ini 0 volt atau ground. Oke, seperti itu saja Mas Bro. Semoga bermanfaat. Ini saya bikin karena saya pernah bikin video ini, mungkin untuk sebagian kurang jelas ya. Semoga dengan saya bikin lagi video ini jadi lebih jelas, lebih mudah dipahami. Ini PSU 1, ini PSU 2. Oke. Mungkin cukup jelas ya Mas Bro. Semoga bermanfaat.